Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Firdaus Masyair. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Prodi saya Prodi Sejarah Peradaban Islam dengan NIM 22410404006. Adapun pada siang hari ini saya hendak mempresentasikan terkait sebuah tema yang sudah ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah kami dalam mata kuliah Sejarah Komunitas dan Demokrasi Islam. Saya, Iqbal Firdaus, menyampaikan dengan sepenuh hati dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi penonton dan juga para hadirnya mendengarkan. Langsung kita cekidot. Halo semuanya. Dalam video ini kita akan membahas sejarah demokrasi Indonesia pada masa reformasi. Sebuah periode penting yang mengubah wajah politik dan pemerintahan NKRI. Nah, reformasi itu sendiri dimulai pada tahun 1998 ketika rakyat Indonesia menuntut perubahan besar setelah lebih dari 30 tahun hidup di bawah rezim diktator dari presiden kedua kita, Presiden Soeharto, atau yang biasa kita sebut dengan pemerintahan Orba, yang dimana pada tahun itu banyak sekali krisis yang terjadi di NKRI Indonesia ini, dimulai dari krisis ekonomi, krisis politik, dan lain sebagainya. Adapun pada masa reformasi ini tidak lain terdorong oleh beberapa faktor yang terjadi secara global. Nah, adapun sumber paling besar berasal dari krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 yang kemudian memperburuk kondisi sosial dan politik di Indonesia. Nah, hasil dari berbagai event yang terjadi sebelumnya berbuntut pada ketidakpuasan rakyat dalam kondisi di negara ini, baik itu sosial maupun politiknya. Ketidakpuasan rakyat tersebut semakin memuncak akibat berbagai hal, contoh korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi secara merajalela di negeri ini. Berlanjut pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri dan wakilnya Baharudin Yusuf Habibie mengambil alih kepemimpinan. Nah, inilah titik awal demokrasi yang lebih terbuka di Indonesia. Maka dari itu, banyak sebutan yang muncul pada era tersebut yang kemudian merujuk pada sebuah kata yang kita kenal sebagai era reformasi. Dikarenakan terjadi banyaknya sekali perubahan, baik itu bersifat mikro maupun makro di negara ini. Yang jelas, era reformasi sangat berdampak terhadap demokrasi di Indonesia. Nah, yang perlu kita pahami lebih lanjut, terdapat beberapa poin yang penting untuk dibahas yang terjadi selama era reformasi ini yang berkaitan dengan demokrasi. Yang pertama terkait kebebasan pers dan berpendapat. Yang kedua adalah pemilu yang lebih demokratis. Yang ketiga adalah pembatasan masa jabatan presiden. Yang keempat ada desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian yang terakhir ada penguatan hak asasi manusia. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu kebebasan pers dan berpendapat. Nah, jika sebelumnya kebebasan pers dan berpendapat itu dikontrol dengan ketat oleh pemerintah, setelah era reformasi, media dan kebebasan untuk berekspresi menjadi lebih bebas dalam menyampaikan berita ataupun kritik terhadap pemerintah. Kemudian yang kedua, pemilu yang lebih demokratis, di mana hal ini ditunjukkan dengan adanya pemilu pada tahun 1999. Indonesia mengadakan pemilu yang lebih bebas dan demokratis, diikuti oleh banyaknya partisipasi oleh partai politik. Nah, ini berbeda dengan pada zaman Orde Baru atau Orba, di mana partai hanya dikuasai oleh beberapa partai saja. Seperti yang kita ketahui ada 3, ada NU, ada Masyumi, dan juga ada Golkar. Nah, pada era reformasi hal ini bertolak belakang, atau bisa kita bilang sebagai sebuah kemajuan berpendapat, di mana pemilu diikuti oleh lebih banyak kontestan sehingga kesempatan untuk berdemokrasi menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga,
terkait pembatasan masa jabatan presiden. Nah, sebelum reformasi, presiden bisa berkuasa tanpa batas waktu. Contoh, Soeharto. Nah, namun setelahnya UUD 1945 diamandemen sehingga seorang presiden hanya boleh menjabat dengan maksimal periode hingga 2 kali. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah pusat tidak lagi memegang kendali atas daerah. Nah, dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah lokal memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatur wilayahnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah penguatan hak asasi manusia, di mana reformasi juga membuka jalan bagi perlindungan HAM yang lebih baik, termasuk penghapusan praktik-praktik represif yang dulu sering terjadi. Meskipun reformasi telah membawa banyak perubahan positif, tantangan dalam demokrasi tetap ada loh. Meskipun ya kita semua hidup sudah di zaman reformasi. Maksudnya kita tidak seketat dulu, tidak mengalami hal-hal yang bersifat diancam atau diawasi seperti dahulu. Seperti contohnya tantangan kita pada saat ini seperti korupsi, politik identitas, dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi PR yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jadi tidak serta-merta ini semua ada pada salah pemerintah, tidak. Tapi kita selaku orang bawah, dalam tanda kutip masyarakat, yang berada di dalam society yang paling bawah lah bahasanya, kita juga harus melawan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Seperti itu. Namun satu hal yang pasti, reformasi adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Tanpa perjuangan rakyat pada tahun 1998, ya kita mungkin tidak bisa menikmati kebebasan berpolitik yang seperti kita alami sekarang. Kemudian pesan dari saya kepada para penonton dan juga hadirin yang mendengarkan, jangan pernah berhenti untuk berdemokrasi, karena demokrasi adalah kunci bagi kita semua untuk mencapai kesetaraan. Seperti itu ya. Terima kasih telah menonton video ini. Banyak salah dari saya akui, karena saya juga manusia. Yang sempurna hanyalah, gak ada yang sempurna sih, tapi ya anggaplah basa-basi saja. Saya Iqbal Firdaus Masyaikh, melakukan take video ini untuk tugas UTS Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi. Mengucapkan terima kasih yang banyak kepada penonton dan hadirin yang sudah mendengarkan dan juga menonton lah. Saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.